Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fenomena konflik. Pada pertemuan kali ini, tema ini setidaknya memiliki atau mengandung dua hal pembahasan, yaitu yang pertama tentang penyebab konflik, yang kedua tentang teori konflik. Kita akan masuk ke pembahasan pertama. Salah satu pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh pemimpin, manajer, administrator, bahkan setiap warga negara, yaitu konflik dan manajemen konflik. Jadi dua hal ini, konflik dan manajemennya, ya. Entah itu mau pemimpin atau mau menjadi pemimpin ataukah warga biasa saja, itu sangat perlu untuk memahami konflik dan manajemen konflik. Sebab ini merupakan esensi dari manusia itu sendiri yang tidak bisa dihilangkan. Artinya tidak bisa manusia menghindari konflik atau masalah. Ya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Ya, bahkan tidak punya masalah pun juga masalah. Ya. Masalahnya tidak punya masalah. Ya. Jadi manusia tidak mungkin tidak memiliki masalah. Tapi bagaimana masalah itu menjadi produktif? Bagaimana masalah itu mengembangkan kita? Nah, disitulah perlunya manajemen konflik. Nah, apalagi pemimpin, itu pemimpin politik, pemimpin perusahaan, atau pemimpin organisasi, dalam penelitian minimal 25% waktu yang dihabiskan atau waktu yang harus digunakan pemimpin hanya untuk menghadapi konflik dan manajemen konflik. Ya. Jadi untuk menghadapi konflik ini setidaknya 25% waktunya tersita seorang pemimpin untuk menghadapi itu. Nah, kalau kurang dari itu bisa penanganannya kurang maksimal. Ya. Nah, kenapa manusia termasuk esensi dari manusia atau hakikat dari manusia itu sendiri tidak bisa terlepas dari konflik atau masalah? Ada beberapa hal yang melatar belakangi, ya, karena misalnya karakteristik yang beragam, gitu ya. Ya, itu bisa menjadi penyebab suatu konflik. Gitu. Kemudian yang selanjutnya jenis kelamin juga. Ya. Jenis kelamin juga bisa menjadi penyebab suatu konflik. Begitu juga yang lain, strata sosial, ya, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, budaya, dan tujuan hidup bisa menyebabkan suatu konflik. Nah, ini ada beberapa kondisi objektif penyebab konflik. Ya. Ini sebab terjadinya konflik sebagai kondisi objektif bisa kita simaknya di situ, di slide ini. Nah, ini keterbatasan sumber, ya. Nah, jadi keterbatasan sumber ini bisa menjadi penyebab konflik. Sumber itu bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya alam. Nah, karena memang manusia akan selalu mengalami keterbatasan dengan itu. Bahkan ada ungkapan yang sangat populer dari Mahatma Gandhi, ya, bahwa alam ini cukup untuk menampung manusia, tapi alam ini tidak cukup untuk menampung keserakahan manusia. Ya. Jadi
Begitu juga dengan pakar-pakar manajemen yang lain, bahwa sumber daya alam manusia terbatas ya, sumber daya alam itu terbatas, sementara kebutuhan pokok manusia tidak terbatas. Nah, bagaimana manusia bisa eksis di tengah kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas? Ada jangka waktunya habis, ada waktunya akan kekurangan dan bahkan sampai habis, sementara manusia terus bertambah kebutuhannya. Nah, disitulah pentingnya manajemen. Nah, salah satu penyebab konflik adalah keterbatasan sumber daya, ya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, karena itu akan menimbulkan kompetisi di antara para manusia supaya mendapatkan apa yang diperlukan. Nah, dalam suatu organisasi juga, sumber-sumber yang saya maksud tadi bisa berupa anggaran, ya, ke fasilitas kerja, jabatan, kesempatan untuk berkarir. Itu bisa menjadi konflik ketika itu menjadi kekurangan. Begitu juga dengan yang fenomena sosial. Misalnya konflik antara para preman dan pengangguran karena berebutan lahan parkir, ya, misalnya ya di Salatiga kah, atau di Jakarta kah, atau di Jogja kah, antara preman dengan pengangguran dari sekolah, pengangguran dari kampus yang tidak punya skill, kemudian selesai di kampus, ketika waktu mahasiswa tidak menggunakan waktunya untuk belajar dengan maksimal, tetapi habis waktunya dengan bermain-main, jalan-jalan, main TikTok dan sebagainya, tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, skill, dan membangun jejaring atau jaringan-jaringan koneksi. Tanpa dibangun itu kemudian selesai, bisa jadi kebingungan dan bisa jadi pengangguran. Akhirnya tidak sedikit kita lihat pengangguran perguruan tinggi pun itu menjadi tukang parkir, ya, menjadi pengamen dan sebagainya, karena mau tidak mau harus bisanya cuma begitu. Nah, itu bisa terjadi antara preman di kampung itu dengan para penganggur yang baik itu orang yang selesai sarjana atau selesai sekolah maupun keluar dari perusahaan, kemudian turun ke jalan untuk mengemis atau mengamen. Nah, itu bisa menjadi lahan rebutan. Nah, itu juga menjadi penyebab konflik dari keterbatasan sumber. Nah, saudara-saudara, itu menarik ya untuk memahami konflik dan manajemen konflik itu, karena sangat terbuka realitas-realitas atau fakta-fakta di hadapan kita. Nah, begitu juga dengan masyarakat, dengan perusahaan, itu bisa terjadi, ya. Para pekerja dengan perusahaan juga bisa terjadi konflik, atau masyarakat dengan perusahaan bisa terjadi konflik ketika sumber daya alam mereka dirusak, ya. Misalnya banyak kejadian orang meninggal di Papua atau Kalimantan atau daerah-daerah yang ditambang, tanahnya digerogoti sampai sekian meter ke bawah, puluhan meter, tanpa ditimbun, itu anak-anak main dan terperosok masuk ke dalam, itu meninggal, dan begitu banyak fenomena yang terjadi. Akhirnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan itu terjadi sebab sumber daya alamnya terbatas, ya, sehingga mengganggu ketenangan masyarakat dan mengganggu ketenangan para hewan, ya. Nah, itu juga menjadi masalah itu. Yang kedua, ya, kita mencoba masuk ke yang kedua, tujuan yang berbeda. Nah, tujuan yang berbeda ini bisa menjadi konflik atau penyebab konflik. Pada tahun 1978 itu ada seorang pakar, itu namanya Hawker dan Wilmot, itu mengatakan konflik itu bisa terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda, ya.
Seperti tadi konflik hubungan industri dengan perusahaan, ya, konflik masyarakat dengan perusahaan. Pengusaha bertujuan memproduksi barang atau memberikan jasa pelayanan dengan biaya serendahnya. Ya, itu biasanya perusahaan ingin seperti itu, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu sampai sekarang masih gejolak demonstrasi dan protes di negeri kita. Turun ke jalan para mahasiswa, aktivis, pemerhati bangsa, dan pihak buruh bersatu menolak undang-undang Omnibus Law. Ya, itu sebabnya karena dia merasa pihak-pihak perusahaan atau yang dimiliki oleh konglomerat dikuasai para penguasa-penguasa terbesar, baik itu di dunia maupun di Indonesia, ya. Bukan di dunia dan akhirat, ya, tapi di dunia dan Indonesia ini terutama. Itu dikarenakan disinyalir atau diprediksi akan memperlakukan seperti tadi, ya, mempekerjakan seseorang dengan pekerjaan yang cukup berat dan memporsir waktu mereka. Setiap hari waktunya mereka banyak habis, tetapi gaji yang serendah-rendahnya itu mungkin masih teori ekonomi lama juga seperti itu. Teori ekonomi kapitalis, ya, beda dengan teori ekonomi Islam. Itu juga masuk di perusahaan. Nah, perusahaan berusaha memproduksi sebanyak-banyaknya barang dan jasa, tetapi gaji yang ingin diberikan atau ingin dikeluarkan kepada para karyawan yang berusaha itu dengan maksimal itu sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan suatu konflik, ya. Nah, para buruh menginginkan bekerja seminimal dengan upah jaminan yang maksimal, ya. Ini juga buruh juga itu kepengen bagaimana sih bisa bekerja cukup santai, ya, tidak terlalu kerja berat, tetapi hasilnya juga banyak, ya, hasilnya bagus. Nah, ini juga keinginan dari pihak buruh yang kedua-duanya, ya, ketika berjumpa dalam satu titik yang tidak ditangani dengan manajemen yang maksimal, maka jelas itu adalah potensi konflik yang luar biasa, ya. Nah, saudara, begitu juga dengan partai politik, ya. Begitu juga dengan partai politik. Mungkin ada yang merasa partai politiknya moderat, ada juga yang menuduh partai politiknya radikal, ya. Masing-masing punya tujuan yang berbeda dari konsep politiknya, sehingga terjadi perselisihan, ya. Kemudian selanjutnya kita coba membahas selanjutnya adalah saling tergantung atau interdependensi tugas, ya. Ini saling tergantung. Jadi kalau saling tergantung nanti lama-lama tergantung diri, ya, atau gantung diri, ya. Nah, ini kondisi di negeri kita juga masih banyak begitu, saling tergantung, ya. Biasanya sih konflik juga terjadi karena satu pihak, ya, memiliki tugas yang tergantung satu sama lain. Seperti misalnya aktivitas pihak yang satunya tergantung pada aktivitas atau keputusan pihak yang lainnya. Nah, itu juga biasa menimbulkan konflik, ya. Kemudian contoh misalnya tanpa bekerja sama Anton dengan Budi akan terlibat konflik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, ya. Jadi besar kecilnya di antara dua mereka tadi itu tetap ada nantinya konflik, ya, karena saling ketergantungan. Begitu juga saling ketergantungan di wilayah yang lain, ya. Karena ketergantungan di sini ada minimal 3 atau beberapa ketergantungan yang bisa menyebabkan konflik dalam suatu pekerjaan misalnya, ya. Yang pertama ada ketergantungan pol atau polet interdependensi, yaitu interdependensi yang paling lemah atau unit kerja, misalnya pegawai
secara independen, tetapi masih saling tergantung mengenai sumber hierarki keatasan misalnya ya. Atau unit-unit kerja harus berbagi sumber-sumber yang terbatas dengan unit yang lainnya. Sumber yang terbatas juga misalnya anggaran atau peralatan kantor atau peralatan perusahaan atau peralatan organisasi, kendaraan, ruangan yang terbatas, itu bisa menimbulkan konflik ya, karena mungkin banyak yang akan memerlukan tapi kondisi yang saling bergantian begitu untuk memakainya. Yang kedua ada namanya ketergantungan ini bisa yang kedua juga ketergantungan urutan ya. Misalnya ada suatu hal yang dikerjakan tetapi tidak bisa langsung ke urutan kedua ketiga kalau urutan ke satu belum selesai. Nah, ini juga biasa menimbulkan konflik ya. Misalnya perusahaan ya, misalnya satu perusahaan, taruhlah misalnya perusahaan roti misalnya ya, itu kan ada pegawai roti, nah terus ada pengemas roti, nah terus ada pegawai yang menyimpan roti di gudang ya, kemudian ada pegawai yang mengirimkan roti ke berbagai konsumen. Nah, kalau yang pertama belum selesai, itu tidak bisa dikemas kalau tidak ada yang memproduksi roti ya. Jadi harus ada yang memproduksi dulu barangnya, terus itu. Jadi ini saling ketergantungan, tapi baru urutan. Dan ini yang juga cukup parah ketika tidak selesai tahap demi tahap ya. Tidak mungkin mau membagi ke konsumen roti yang bagian sekian banyak itu ketika tidak diproduksi atau sedang macet pegawainya untuk mengemas ya. Sudah diproduksi tapi tidak dikemas ya, artinya tidak dibungkus ya, tidak diberi merek dan sebagainya. Nah, itu yang kedua tentang ketergantungan urutan. Nah, ada juga ketergantungan timbal baliknya. Nah, ini termasuk ketergantungan yang lebih tinggi ya, karena satu sama lainnya itu saling tergantung. Nah, tidak bisa berjalan secara baik tanpa yang satunya. Ya, sebagai contoh misalnya ketergantungan trans mobil Trans, misalnya Transjakarta atau Trans Jogja atau Trans Magelang atau bagaimana, itu kan ada bisnya, ada perusahaan yang menyiapkan bis atau busway dan ada sopirnya ya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi satu perusahaan yang memiliki busway atau mobil, yang satu adalah sopir. Nah, sopir itu bekerja ketika bisnya selalu ada dan selalu baik kondisinya. Nah, itu harus dipelihara dengan maksimal oleh memang tim yang mengelola perbaikan mobil itu. Kalau tidak dipelihara dengan baik, maka bisa ketergantungan seperti ini, sopir tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, itu bisa menimbulkan konflik ya. Apalagi kalau penumpang sedang buru-buru dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan tapi selalu macet di tengah jalan. Nah, itu kan bisa menimbulkan konfliknya. Bukan lagi konflik sopirnya dengan pihak pemilik busnya, tapi juga dengan penumpang ya. Itu juga ketergantungan timbal baliknya. Tidak bisa tidak dalam satu hal gitu ya. Kemudian yang keempat ya, penyebab konflik sebagai objektif itu diferensiasi organisasi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan diferensiasi organisasi? Salah satu penyebab terjadinya konflik itu ketika pembagian tugas dalam suatu komunitas birokrasi atau dalam suatu organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksanaannya
berbagai unit kerja dalam birokrasi organisasi berbeda formalitas strukturalnya ya, menjadi ada formalitas tinggi dan formalitas rendah. Kemudian itu bisa menimbulkan juga konflik. Kemudian selanjutnya ada ambiguitas yurisdiksi ya. Ini ambigu ya. Ambigu itu biasanya pelimplang ya, biasanya juga disebut pelimplang. Nah, biasanya pembagian tugas yang pelimplang ya atau ambigu itu menimbulkan ketidakjelasan, instruksi dan sebagainya, sehingga hasilnya yang diinginkan itu berbeda dengan apa yang didapat ya. Itu suatu ambigu ya. Nah, misalnya di Indonesia sendiri itu konflik antara pemerintah daerah misalnya yang punya otonom dengan pemerintah pusat ya. Di masa pandemi COVID-19 ini juga sering ada konflik antara pemerintah Gubernur DKI Anies Baswedan dengan para menteri-menteri kabinet Jokowi gitu. Nah, ya, ada perbedaan yang DKI Jakarta punya otonomi sendiri sehingga punya hak untuk mengatur, tapi di sisi lain ya ada juga yang selalu mencampuri misalnya dari pihak-pihak menteri dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menyebabkan suatu konflik ya, karena apakah menteri itu juga berhak menangani semua wilayah di Indonesia ini? Di sisi lain pemerintah DKI sendiri itu punya wewenang sendiri ya. Di sini ambigu memang ya. Nah, silakan memperdalam lagi hal-hal demikian. Kemudian sistem imbalan yang tidak layak ya. Nah, ini jelas ini sudah menimbulkan konflik ya. Sudah mempekerjakan orang 24 jam atau dalam sehari semalam itu waktunya cukup banyak habis. Tapi ternyata tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ya hasilnya. Nah, selanjutnya kondisi yang lainnya komunikasi yang tidak baik. Nah, jelas ini komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan konflik. Kemudian perlakuan yang tidak manusiawi. Wah, ini juga masalah ini ya. Kita adalah manusia yang harus memanusiakan manusia, tapi malah ada yang tidak manusiawi ya, memperlakukan manusia yang tidak manusiawi. Bagaimana? Kenapa bisa tidak manusiawi? Ya, ketika juga melanggar hak asasi manusia itu sendiri dan melanggar hukum. Di negeri kita cukup banyak ya hal-hal demikian. Cukup banyak yang terjadi di negeri kita, kondisi-kondisi demikian. Tentang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum. Di negeri kita hukum belum ditegakkan secara baik sehingga banyak sekali konflik yang terjadi sampai sekarang ya. Hak asasi manusia juga selalu ditutupi, selalu dihalang-halangi dan sebagainya ya. Kemudian beragam karakteristik sistem sosial. Nah, ini juga menjadi penyebab suatu konflik. Misalnya dalam masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik yang beragam ya, seperti suku, agama, ideologi, karakteristik ini bisa menyebabkan konflik. Kemudian pribadi orang ya. Ini pribadi orang, biasa konflik itu terjadi dipicu juga oleh kepribadian seseorang, yaitu misalnya ada orang yang selalu curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain ya. Ada kan tipe orang seperti itu, sedikit-sedikit curiga ya, sedikit-sedikit pikiran negatif ke orang, itu bisa menyebabkan suatu konflik gitu. Atau egois ya, dia selalu menang sendiri, cuma pendapatnya yang benar, tidak mau mendengar, kemudian merasa sombong ya, atau merasa paling benar. Itu juga merupakan pribadi yang bisa menyebabkan suatu konflik. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan ya.
Nah, orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tak terbatas, itu bisa menyebabkan suatu konflik. Nah, kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Nah, jika kebutuhan orang diabaikan atau terhambat, maka bisa memicu terjadi konflik ya. Ya, kalau ada kebutuhan seseorang dihalang-halangi, itu bisa menyebabkan suatu konflik ya. Kemudian perasaan dan emosi. Nah, perasaan orang kan selalu berbeda-beda. Nah, sebagian orang itu mengikuti perasaan dan emosinya ketika berhubungan dengan sesuatu yang lain ya. Itu juga bisa menyebabkan satu penyebab konflik. Maka harus dikelola dengan baik, harus di manajemen suatu perasaan dan emosi. Nah, caranya untuk mengurangi emosi dan perasaan yang tidak stabil itu adalah rasional. Ya, banyak-banyak berpikir-pikir rasional ya. Berpikir yang masuk akal dan logis ya. Tapi kalau sudah tidak mau lagi berpikir rasional, ya, kurang belajar filsafat mungkin juga ya, atau kurang belajar logika, yang hanya mengedepankan emosional ya, dan perasaan sendiri ya, disitulah muncul ego yang tinggi dan merasa paling benar, sehingga tertutup untuk melihat berbagai realitas-realitas yang lain. Kemudian pola pikir yang tidak mandiri ya. Bung Karno sendiri itu sejak awal telah menanamkan suatu konsep keindonesiaan, misalnya berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi sebagian manusia modern saat ini ia bermental pengemis, ya, bermental pencuri dan preman ya. Alih-alih untuk berdiri di kaki sendiri, baik itu dari segi pangan, pendidikan, seni, budaya, politik, ekonomi, ya, alih-alih untuk itu malah menggerogoti sendiri di dalam itu ya, yang menjabat sendiri biasanya yang menggerogoti. Di negeri kita cukup banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah, tidak lagi bertanya seperti apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, Bung Syahrir, Soekarno, Kiai Haji Agus Salim misalnya dengan Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak lagi bertanya apa yang akan kuberikan kepada negara ya, seperti para founding father kita atau para bapak bangsa dan ibu bangsa kita dulu berpikirnya, apa sih yang harus saya berikan kepada negara? Nah, saat ini orang bertanya, apa yang dapat aku minta? Apa yang dapat aku dapat? Apa yang dapat kucuri dari negara? Nah, itu sekarang mental kita sangat mental miskin, yang pejabat-pejabat kita juga begitu ya. Ini menyebabkan konflik yang luar biasa sampai hari ini, gejolaknya, ketidakadilan yang terjadi sebab pikirannya itu bagaimana mengkalkulasi uang negara masuk ke mana, kira-kira proyek apa yang dibuat supaya uang negara bisa ditulis sekian, tapi anggarannya nanti tidak seperti itu, tapi masuk di kantong ya, untuk mengembalikan dana kampanye atau dana apalah di situ untuk membagi-bagi kekuasaan. Nah, ini yang bisa menyebabkan konflik yang luar biasa ya. Mereka lebih mengutamakan haknya, tapi lupa kewajibannya. Para anggota dewan kita juga sebagian besar banyak seperti itu ya, baik itu DPR RI, DPR dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan masalah. Kemudian yang selanjutnya, budaya konflik dan kekerasan. Nah, bangsa Indonesia itu sendiri sejak kemerdekaannya di awal abad 21 itu mengalami di awal abad 20 ya, itu mengalami konflik politik, ekonomi dan sosial yang terus-menerus ya. Nah, sampai memasuki abad 21 ini perubahan pola pikir itu masih seperti lama ya, masih banyak yang membawa pola-pola pikir lama di era kolonial, di era penjajahan, di era-era konflik dulu dibawa sampai hari ini. Sementara kita sedang merespon suatu perkembangan global yang luar biasa yang tak bisa dihentikan. Kita juga sudah masuk bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN ya, kita bersaing dengan negara-negara ASEAN. Kemudian kita juga adalah generasi yang global society. Kita adalah masyarakat global ya.
Di samping kita adalah masyarakat ekonomi ASEAN, kita juga masyarakat global. Nah, otomatis pikiran-pikiran kita sebenarnya harus pikiran-pikiran global ya, bukan lagi selalu membawa masa lalu, bukan lagi kembali ke masa silam dan sebagainya, tapi berorientasi menuju masa depan ya. Itu yang kira-kira penting untuk menghindari budaya konflik dan kekerasan ya, yang masa lalu. Nah, poin kedua pembahasan tema ini adalah teori atau pendekatan yang mengenai konflik ya. Teori mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Jadi berbagai kalangan itu telah memikirkan dan telah menganalisis tentang konflik itu sendiri. Misalnya para filsuf, ya, para psikolog, saintis, ilmu sosial, begitu juga dengan para ilmuwan yang lain, itu telah memikirkan cukup banyak ya. Sebab setiap hari manusia memperoleh pengetahuan ya. Setiap manusia itu memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber pengetahuan seperti pengalaman ya, meneliti sekitar-sekitarnya, mengamati kondisi di sekitarnya, membaca, mendengarkan radio, televisi, YouTube ya, Androidnya itu, Twitter dan sebagainya. Itu biasanya merupakan sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu yang mempengaruhi. Nah, pengetahuan manusia itu merupakan observasi dengan menggunakan panca indera dan hasilnya dikirim atau dipetakan, dilukiskan dengan kata-kata. Nah, biasanya orang berkata-kata itu karena dipengaruhi oleh pengalaman mereka mengobservasi. Dengan cara itu pengetahuan dikomunikasikan, ditransfer kepada orang lain. Ilmu pengetahuan itu sendiri atau sains maupun sains adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi sebab dan akibat diketahui, disusun secara sistematis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan teori ilmu pengetahuan. Nah, jadi munculnya teori konflik di sini itu karena teori ilmu pengetahuan akibat kita sudah menyusun secara sistematis, secara akademis, sebab-sebab terjadi sesuatu. Nah, ketika itu berulang-ulang dan sama dan itu sistematis, itu bisa disebut sebagai suatu teori ya, teori ilmu pengetahuan. Nah, salah satu beberapa pakar penelitian perilaku ya, ada yang pakar penelitian perilaku, suatu teori merupakan suatu konsep, definisi, dan dalil-dalil yang menguraikan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena ilmu pengetahuan dan mengemukakan variabel-variabel serta bertujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena. Jadi tujuan dari teori itu untuk memprediksi fenomena yang akan terjadi dan sebab-sebab terjadinya sesuatu ya. Itu salah satu yang singkat dan padat dan semoga jelas pada pertemuan ini. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya akan banyak dibahas ya. Mengenai dengan teori-teorinya, itu pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang teori-teorinya, dan sekarang fungsi teorinya yang saya jelaskan ya, karena kelanjutan nanti diperdalam saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira